Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin melakukan presentasi terkait dengan materi sistem bersensor ganda pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Auranisa Skar Ayunada dengan NIM 191011401014 dari kelas 08 TPLM 006. Di sini ada 5 pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu konsep dan definisi sistem bersensor ganda. Yang kedua, jenis gangguan fisik yang dapat diatasi. Yang ketiga, integrasi teknologi speech input dan output. Yang keempat, sistem reaktif keyboard. Yang kelima, memperkaya interaksi manusia dan komputer melalui VR. Latar belakang sistem bersensor ganda pada interaksi manusia dan komputer. IMK merupakan bidang yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan teknologi input atau output dalam IMK sangat penting untuk membantu pengguna berinteraksi dengan perangkat komputer. Masih banyak pengguna yang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi IMK, terutama mereka dengan gangguan fisik atau keterbatasan gerakan dan penglihatan. Sistem bersensor ganda menjadi salah satu solusi yang menjanjikan dengan kemampuannya mengenali pergerakan mata dan tubuh pengguna. Teknologi ini dapat memberikan kemudahan dan efektivitas bagi pengguna yang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi IMK. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem sensor ganda ini dalam membantu pengguna yang membutuhkannya. Makalah ini akan membahas tentang sistem bersensor ganda dalam IMK serta hasil penelitian dan pengembangan terbaru yang relevan dengan topik ini. Ada 5 tujuan masalah di sini. Yang pertama, mengetahui bagaimana sistem bersensor ganda dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan teknologi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis gangguan fisik yang dapat diatasi oleh sistem bersensor ganda dalam interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, mengetahui cara teknologi speech input dan output dapat diintegrasikan dengan sistem bersensor ganda untuk memaksimalkan kinerja interaksi manusia dan komputer. Yang keempat, mengetahui bagaimana sistem reaktif keyboard dapat membantu pengguna yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan keyboard. Yang kelima, mengetahui bagaimana penggunaan virtual reality dapat memperkaya interaksi manusia dan komputer melalui penggunaan sistem bersensor ganda. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengetahui bagaimana sistem bersensor ganda dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan teknologi. Sistem bersensor ganda adalah sistem yang menggunakan dua jenis sensor untuk mengumpulkan data, yaitu sensor fisik dan sensor non-fisik. Sistem ini membantu meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan teknologi. Contohnya, dalam game, sistem sensor ganda mengenali gerakan tubuh pengguna untuk mengontrol karakter. Hal ini membuat pengalaman bermain lebih imersif. Sistem ini juga mengurangi kelelahan karena pengguna tidak perlu melakukan gerakan fisik yang berulang-ulang, seperti menekan tombol atau menggerakkan mouse. Lanjut di pembahasan kedua, yaitu mengetahui jenis-jenis gangguan fisik yang dapat diatasi oleh sistem bersensor ganda dalam interaksi manusia dan komputer. Gangguan fisik pada interaksi manusia dan komputer merujuk pada kondisi atau keterbatasan fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan dan berinteraksi dengan perangkat komputer. Gangguan fisik ini dapat menyulitkan atau menghambat pengguna dalam mengakses dan menggunakan teknologi komputer. Oleh karena itu, pengembangan teknologi dan antarmuka yang memperhatikan kebutuhan pengguna dengan gangguan fisik menjadi penting untuk memastikan inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua pengguna. Gangguan fisik ini dapat meliputi di sini ada 3 jenis gangguan yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu gangguan penglihatan, yang kedua gangguan pendengaran, dan yang ketiga adalah gangguan motorik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini menyulitkan pengguna dalam berinteraksi dengan antarmuka komputer. Sistem bersensor ganda dapat membantu dengan menggunakan sensor visual dan sensor suara. Sensor visual ini mengenali objek dan membaca teks, sementara sensor suara memberikan umpan balik suara. Lanjut pada pembahasan kedua yaitu gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini menyulitkan pengguna dalam menerima informasi melalui suara atau ucapan.
Sistem bersensor ganda menggunakan sensor suara dan sensor visual untuk mengatasi gangguan ini. Sensor suara mendeteksi suara dan sensor visual memberikan informasi melalui teks atau tampilan visual yang dapat dibaca oleh pengguna. Yang ketiga yaitu gangguan motorik adalah yang terakhir, gangguan motorik membatasi kemampuan pengguna dalam melakukan gerakan atau kontrol fisik. Sistem bersensor ganda menggunakan sensor gerakan dan sensor suara untuk mengatasi gangguan ini. Sensor gerakan mengenali gerakan tubuh pengguna sebagai input, sementara sensor suara memberikan perintah suara atau kontrol suara untuk mengoperasikan komputer. Lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu mengetahui cara teknologi speech input dan output dapat diintegrasikan dengan sistem bersensor ganda untuk memaksimalkan kinerja interaksi manusia dan komputer. Penggunaan teknologi speech input dan output dalam sistem bersensor ganda ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui suara atau ucapan. Teknologi speech input ini mengenali perintah suara, sedangkan teknologi speech output-nya memberikan umpan balik suara berdasarkan informasi yang diberikan. Integrasi kedua teknologi ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas interaksi manusia dan komputer. Nah, apa sih contoh penggunaan speech input? Pengguna menggunakan suara mereka untuk memberikan perintah kepada komputer dalam aplikasi permainan. Misalnya, pengguna dapat mengatakan lompat atau maju untuk menggerakkan karakter dalam permainan yang dideteksi oleh sensor suara. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan permainan tanpa harus menggunakan kontrol fisik seperti keyboard atau mouse. Lanjut dengan contoh penggunaan speech output-nya. Sistem bersensor ganda memberikan umpan balik suara kepada pengguna dalam antarmuka pengguna. Misalnya, ketika pengguna menyentuh atau menggerakkan objek pada layar yang dideteksi oleh sensor visual, sistem ini dapat memberikan suara instruksi atau informasi terkait objek tersebut. Hal ini membantu pengguna dengan gangguan penglihatan untuk memahami dan merespon antarmuka dengan lebih baik. Nah, dengan integrasi teknologi speech input dan output dalam sistem bersensor ganda ini, pengguna bisa berinteraksi dengan komputer secara intuitif dan responsif melalui suara, serta memperoleh umpan balik suara yang membantu dalam memahami informasi lebih baik. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengetahui bagaimana sistem reaktif keyboard dapat memudahkan pengguna yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan keyboard. Sistem reaktif keyboard ini bekerja dengan mendeteksi dan merespon input pengguna dengan cara yang lebih adaptif dan responsif. Teknologi yang dapat digunakan dalam sistem ini meliputi sensor gerak, sensor suara, atau teknologi pengenalan gestur. Dengan menggunakan teknologi ini, pengguna dengan keterbatasan dapat berinteraksi dengan keyboard menggunakan gerakan tubuh, suara, atau gestur. Nah, apa sih manfaat sistem reaktif keyboard itu? Di sini ada 3 manfaat yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas. Sistem reaktif keyboard ini memungkinkan pengguna dengan keterbatasan fisik untuk tetap dapat mengakses dan menggunakan keyboard dengan lebih mudah dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan akurasi input. Sistem reaktif keyboard ini karena responsif, dia jadi bisa membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi input. Yang ketiga, personalisasi dan fleksibilitas. Sistem reaktif keyboard dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Pengguna dapat mengatur jenis input yang diaktifkan, kecepatan respons, atau tampilan visual keyboard sesuai dengan kemampuan mereka, memberikan fleksibilitas dan personalisasi dalam penggunaan keyboard. Terakhir, di pembahasan yang kelima, yaitu mengetahui bagaimana penggunaan virtual reality ini bisa memperkaya interaksi manusia dan komputer melalui penggunaan sistem bersensor ganda. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep virtual reality atau yang biasa kita sebut VR. Virtual reality atau VR ini adalah teknologi yang menciptakan lingkungan maya yang mensimulasikan pengalaman sensorik dan interaksi pengguna dengan lingkungan tersebut. VR memungkinkan pengguna merasakan kehadiran dan berinteraksi di dalam dunia maya yang dibuat secara digital. Pengguna menggunakan headset atau perangkat lain untuk melihat dan berinteraksi dengan lingkungan virtual.
Sebelumnya adalah konsep VR dan sekarang adalah konsep dari sistem bersensor ganda itu sendiri. Sistem bersensor ganda ini menggunakan beberapa jenis sensor untuk mendeteksi dan merespon input pengguna, dan sensor-sensor tersebut ini bisa berupa sensor gerak, suara, sentuhan, dan lain-lain. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, sistem bersensor ganda ini memungkinkan interaksi yang lebih intuitif dan alami dengan lingkungan virtual. Penggabungan VR dan sistem bersensor ganda. Menggabungkan VR dengan sistem bersensor ganda ini bisa memungkinkan pengalaman interaksi yang lebih kaya dan mendalam. Pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan virtual melalui gerakan tubuh, suara, atau sentuhan, menciptakan pengalaman yang lebih alami dan imersif. Sistem bersensor ganda dalam VR ini dapat membantu mengenali dan merespons interaksi pengguna dengan lebih akurat dan responsif. Nah, dapat saya tarik kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem bersensor ganda memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengalaman pengguna dalam interaksi manusia dan komputer. Dengan menggabungkan sensor-sensor yang berbeda, pengguna ini bisa berinteraksi dengan perangkat atau lingkungan virtual secara intuitif dan alami. Terakhir adalah saran yang saya berikan. Yang pertama yaitu penelitian lebih lanjut. Yang kedua, pengembangan antarmuka yang lebih intuitif. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, pengembangan regulasi dan kebijakan. Sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga Ibu Nurhayati, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu IMK kami. Terima kasih.